Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Setelah kemarin kita belajar tentang statistik, kemudian statistika dan data. Kita sudah tahu apa bedanya statistik dan statistika. Kita juga sudah paham bahwa statistika itu ada statistika deskriptif dan inferensial, di mana kita akan belajar dua-duanya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang data, apa itu data, syarat data yang baik, dan jenis-jenis data, sampai pada jenis data berdasarkan skala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan distribusi frekuensi. Kita akan banyak praktek menghitung tentunya, karena memang ini pelajarannya adalah statistik pendidikan. Langsung saja. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Nah, ini secara pengertian, distribusi dapat diterjemahkan sendiri, frekuensi dapat diterjemahkan sendiri untuk lebih memahami. Nah, frekuensi, namanya frekuensi itu adalah artinya adalah kekerapan atau keseringan. Jadi kalau ada keseringan ya, jadi kalau ada data, misalnya data nilai siswa 10 siswa, ada yang nilainya 60, ada yang 70, ada yang 80. Maka bisa jadi beberapa anak mendapat nilai 60, ada misalnya 3 anak 60, misalnya ada lagi yang dapat 80, ada 4 anak. Nah, itu namanya frekuensi. Jadi seberapa sering angka tersebut muncul. Sedangkan distribusi itu artinya penyaluran atau pencaran. Jadi data-data yang terkelompok dalam nilai-nilai tadi nantinya akan kita salurkan di dalam sebuah tabel, sehingga akan mengelompok dan akan kita ketahui penyalurannya atau pencarannya. Kalau diterjemahkan, apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi itu adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi suatu variabel yang dilambangkan dengan angka telah tersalur. Jadi bagaimana frekuensi dari suatu variabel yang dilambangkan dengan angka telah tersalur, terbagi, atau terpencar. Nah, sehingga nanti kita akan belajar yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi bagaimana frekuensi dari suatu variabel tersebut terbagi atau terpencar dalam sebuah tabel itu seperti apa. Nah, misalnya ini ada contoh. Nilai 10 siswa dalam mata pelajaran matematika ada yang 60, 50, 75, 60, 80 sampai terakhir 75. Nah, terlihat nilai 60 muncul 3 kali. Nah, jadi kalau kita lihat nilai 60 muncul 3 kali, mana ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa nilai 60 memiliki frekuensi 3. Jadi frekuensi dari nilai 60 adalah 3. Nah, misalkan ada soal, sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Maka tentu ini mudah ya. Nah, ini sudah saya pindah, misalkan di sini. Contoh, nilai 10 siswa dalam mata pelajaran tadi sudah sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka yang perlu kita buat adalah tabelnya tentu saja. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya.
anggap saja tabelnya lurus ya, karena ini menggunakan mouse jadi agak sulit. Mudah-mudahan bisa tetap dapat ditangkap dengan baik. Nah, jadi N ini kita asumsikan nilai, F ini frekuensi. Nilai kita urutkan dulu mulai dari yang terkecil. Dari angka-angka ini manakah yang terkecil? Ternyata ada angka 40. Ini yang terkecil, maka kita masukkan. Di sini ada 40. Kemudian setelah 40 ada angka berapa? 50. Nah, setelah 50 ada angka 60. Setelah angka 60 ada angka 70. Setelah 70 ada angka 75. Setelah angka 75 ada angka 80. Ini ya, 80. Setelah angka 80 ada angka 100. Maka kita tulis ya. Nah, kita masukkan frekuensinya atau berapa banyak angka-angka ini muncul. Sehingga kita lihat angka 40 berapa kali muncul. Lihat, ini ya, cuma 1 kali. Maka kita tulis 1. Angka 50 berapa kali kita hitung? 1. Kemudian hanya 1 juga ya. Kemudian angka 60 berapa kali muncul? 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Tadi sudah dihitung. Kemudian 70 ada berapa? Maka kita lihat 1. Ada 1 juga. Kemudian angka 75. 1. 2. Ada 2. Kemudian angka 80. Tinggal angka 80 dan 100 masing-masing 1 ya. 1, 1. Nah, maka kita harus menentukan jumlah dari frekuensi ini harus sejumlah siswa. Tadi siswanya 10, maka ini harus jumlahnya 10 ini ya. Nah, berarti 1 tambah 1 tambah 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang jenis tabel distribusi frekuensi. Jadi yang kita pelajari itu tadi adalah yang paling sederhana atau yang paling simple. Tadi itu disebut dengan yang pertama ini tabel distribusi frekuensi data tunggal ya. Jadi tabel statistik yang menyajikan pencarian frekuensi data tanpa mengelompokkan. Nah, data tunggal berarti tidak ada pengelompokan pada suatu interval kelas. Jadi tanpa mengelompokkan. Sedangkan yang kedua ada nanti kita sebut tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, namanya kelompok berarti penyajian data pencarian frekuensi tersebut dikelompokkan pada suatu interval kelas. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana mengelompokkan dalam interval kelas ini. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Ini sebenarnya kelanjutan dari yang atas ini, yang kelompok ini. Bedanya adalah dinyatakan dalam presentase.
Jadi perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam presentase. Kemudian yang keempat adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, namanya kumulatif berarti kan dikelompokkan ya. Dikelompokkannya bagaimana? Dikelompokkannya adalah di mana nanti ada yang di bawah atau di atas batas kelas. Nanti kita akan pelajari caranya seperti apa. Sedangkan frekuensi kumulatif relatif, nah ini kan hampir sama juga namanya kumulatif relatif, maka bedanya dengan atas. Sebenarnya kelanjutan dari yang atas ini bedanya nanti adalah dinyatakan dalam presentase. Nah ini mungkin sampai sini masih belum ada bayangan ya, tetapi nanti kalau kita sudah praktek mudah-mudahan langsung mengerti. Oke, coba kita langsung praktek ke soal latihan 2 ya. Kita langsung praktek ke soal latihan 2. Nah, di sini ada data nilai UAN mata pelajaran biologi Diman. Nah, misalnya ini ada data. Berarti ini kalau kita hitung jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikali 2 berarti 20 ya. Data ini jumlahnya ada 20 siswa. Kemudian ada pertanyaan, sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal, kelompok, relatif, kumulatif, dan kumulatif relatif. Kita langsung saja menuju ke contoh ya, supaya langsung bisa paham. Nah, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, itu seperti yang kita pelajari tadi. Seperti yang kita pelajari yang ini tadi. Nah, jadi kita bikin tabel seperti ini. Namun, agar lebih memudahkan dan tulisannya lebih bagus, kita sudah siapkan tabelnya ya. Nah, ini. Jadi, ini adalah tadi kita bikin tabel seperti ini ya. Ada nilai, ada frekuensi. Nah, ini sudah ada, saya contohkan satu. Ini dari mana? Nanti kita akan seperti yang sudah saya contohkan tadi, bahwa dari 20 angka ini, kita cari yang paling rendah angka berapa. Nah, kita lihat bahwa ada angka 62 yang paling rendah. Nah, ini kalau kita sortir gitu ya, angka yang paling rendah adalah 62. Maka kita tulis 62. Setelah 62 ada angka berapa? Oh, ternyata 63 enggak ada, 64 enggak ada, adanya 65. Kan 65. Kemudian setelah 65 apakah ada 66, 67, 68? Ternyata tidak ada. Adanya adalah 70. Nah, kita tulis 70 sampai kemudian kita urutkan sampai angka 90. Nah, dari pengurutan sampai angka 90 ini, maka sudah selesai di sini. Yang perlu kita cari kemudian adalah frekuensi dari masing-masing angka ini. Berapa banyak angka tersebut muncul. Maka kita hitung misalkan angka 62. Nah, ini ada angka 62, kita lihat 1. Kemudian kita urutkan lagi 2. Kemudian ke sini 3. Kemudian 4. Apakah ada lagi 62? Oh, tidak ada. Berarti jumlahnya ada 4. Nah, berikutnya
adalah angka 65. Angka 65, maka kita cari 1, kemudian 2, ada lagi 65, 3. Oh, berarti ada 3. Kita tulis 3. 70 ada berapa? Nah, kita cari lagi. 70 ada 1, 2. Oh, ada 2. 72 ada berapa? 1. Kemudian 2. Ada lagi? Oh, tidak ada, berarti ada 2. Kemudian 75 ada berapa? 1, 2, 3. Tidak 3. Kemudian angka 80, 1, 2, ada 2. Angka 85, 1 saja ya. 87, delete 1, 2, ada 2. Dan sisanya adalah 90, ada 1. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 20. Karena ada 20 nilai. Maka kita hitung 7 tambah 2, 9, tambah 2, 11, 14, 16, 17, 19, 20, pas 20. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Penghitungannya seperti itu. Kemudian kita bisa lihat hasilnya kalau dalam bentuk bagusnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, ini datanya sudah data kelompok. Data kelompok ini berarti kita harus seperti yang disampaikan tadi, ada yang disebut dengan interval kelas. Sehingga kita harus mencari interval kelas. Nah, ini sudah untuk memudahkan, ini sudah saya isikan ini. Dari mana ini angka ini berasal? Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita cari adalah interval. Nah, ini namanya interval. Ini. Jadi ini ke sini. Itu interval. Kemudian ini ke sini. Ini kelas, ya. Ini interval. Ini kelas. Jadi berapa banyak kelas yang harus disusun dan berapa panjang intervalnya, angka-angka yang harus di sini. Nah, itu yang kita cari dalam rumus ini. Sehingga langkahnya adalah yang pertama kita cari jangkauan data atau range atau jangkauan. Jangkauan itu rumusnya adalah disingkat R, di mana kita mencari nilai, X ini nilai ya. Jadi X ini nilai, X itu nilai, ya. Jadi X itu nilai yang ini, yang di sini nih. Yang maksimal berarti yang paling tinggi. Berapakah nilai yang paling tinggi? Kita temukan ada angka 90. Kemudian nilai X yang paling minimal. Yang paling kecil berapa tadi? 62 tadi ya. Ini. Jadi 90 untuk nilai maksimalnya dan 62 untuk nilai minimalnya. Nah, itu untuk mencari jangkauannya seberapa panjang. Nah, itu ada hasilnya adalah 90, kemudian dikurangi 62, hasilnya adalah 28. Nah, 28 ini nanti akan kita bagi kelasnya, berapa banyak hasilnya. Nanti kita bagi
kita cari dulu kelasnya, baru kita tentukan panjang intervalnya. Sehingga yang kedua adalah kita cari banyaknya kelas. Jadi berapa kelasnya ini, yang berapa baris. Ya, rumusnya ini sudah paten seperti ini ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah jumlah. Jadi N itu adalah jumlah dari data. Datanya ada 20 tadi, jadi sehingga log 20 ya. Sehingga langsung saja dimasukkan 1 plus 3,3, nah ini log dari 20 adalah 1,301. Nah, ini biasanya kalau soal sudah saya sertakan sekalian ya nilai lognya ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sehingga dimasukkan saja 1 ditambah 4,3. 4,3 itu ini, perkalian ini hasilnya 4,3 sama dengan 5,3. Hasilnya adalah 5 kelas. Kita bulatkan ke bawah ya. Kondisi ke bawah dan ke atas, apakah bulatkan ke atas atau ke bawah, itu mengikuti kondisi nilai ini ya. Jika ini lebihnya terlalu banyak misalnya, atau kurang ternyata 86, kalau 5 kelas ini di sini 86,89 gitu misalnya ya, maka kita ikutkan yang komanya ini ke atas, kita 6 kelas. Ini tergantung kebutuhan. Nah, ini kita, tapi lebih mudahnya adalah kita gunakan yang batas bawahnya sehingga 5 kelas. Lalu yang berikutnya adalah kita tentukan panjang interval kelas. Bagaimana menentukan panjang interval kelas? Jadi yang ini itu adalah P itu panjang interval kelas. Itu R itu jangkauan tadi, berarti yang 28 ini, dibagi K, kelas yang ketemu tadi 5 kelas. Sehingga 28 dibagi 5 sama dengan hasilnya 5,6. Karena 5,6 pembulatannya ke atas, maka nilainya atau panjang intervalnya adalah 6 angka. Di sini ada 6 angka. Sehingga kita mulai dari batas bawahnya tadi 62. Cara mencarinya adalah seperti ini. Misalkan yang ini ya, yang pertama ini, maka tadi dimulai dari 62, kemudian 63, 64. Ini kemungkinan angka-angka yang akan muncul, yang bisa muncul dari interval 6 ini ya, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Jumlahnya apakah sudah 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan kira-kira 6 angka inilah yang bisa muncul di antara range 62 sampai 67. Penyusunannya bagaimana? Nah, ini dimulai dari angka 62 batas bawahnya tadi, kemudian menuju ke angka 67 ini adalah berdasarkan panjang interval kelas 6 ini. Sehingga kalau setelah 67 penyusunannya kan 68 batas bawahnya, maka ini pasti angka yang bisa muncul di sini 68, 69, 70, 71, 72, 73. Jadi ada 6 angka yang bisa masuk pada kategori ini. Nah, itu sampai ke bawah, sampai ke
ke 86 sampai 91. Nah, yang kita cari kemudian adalah frekuensinya. Frekuensinya berapa banyak angka-angka ini muncul. Jadi misalkan ini berarti kan di antara angka 62 sampai 67 itu berapa banyak yang muncul. Maka kita cari yang di bawah 67 ada berapa? Yang di bawah 67 ada, pertama adalah nih 1, 2, mana lagi 3, 4, ini 62. Kemudian selainnya apakah 65 di bawahnya? Ya, 1 lagi 65 ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah masih ada? Oh, ini satu lagi 7. Berarti ada 7 angka yang berada di antara angka 62 sampai 67. Ada 7. Kemudian contoh lagi yang kedua, di antara angka 68 sampai 73, di antara interval ini ada angka berapa saja? Berarti di atas 68 tetapi di bawah 73. Kita cari apakah 72 di bawah 73, 1. Biar beda gini ya, 1. Ini juga 2. Kemudian 70 nih ya, di bawah. Kemudian ini lagi, berarti ada 4. Nah, sampai seterusnya. Ini setelah saya hitung ini ada 3. Ini ada 3, nanti bisa dilatih sambil menghitung ya. Sehingga jumlahnya ini harus sama dengan 20. 7 tambah 4, 11. Tambah 3, 14. Ditambah 6, 20. Nah, seperti inilah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, hasilnya bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa dilatih. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tabel ini supaya memudahkan kita tutup dulu ya hasilnya. Ya, ini tabel distribusi frekuensi data relatif. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini masih sama tadi, sama yang atas ini, kita isikan saja sama. Karena tadi yang membedakan saya katakan adalah diprosentasekan. Itu yang membedakan. Jadi ini pengisiannya tetap masih sama tadi ya. Tadi kalau saat ini 7, 4, kemudian bawahnya adalah 3, 3, 3. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana membuat penghitungan frekuensi relatifnya. Jadi ini rumusnya. Rumusnya ini frekuensi relatif itu caranya adalah frekuensi ke I. Berarti yang ini ya. Frekuensi ke I itu yang ini. Itu. Nah, sini ini ya. Frekuensi ke I. Kemudian dibagi sigma atau jumlah dari frekuensi I. Totalnya adalah ini. Nah, yang ini itu adalah total. Nah, ini ya. Jadi harus 20 ini. Artinya jumlah datanya berapa. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus. Nanti dikali 100% ya. Karena diprosentasekan. Sehingga kita masukkan dalam rumus. Misalkan tadi
frekuensi dari interval angka ini adalah 7, maka ini kita masukkan ini, itu 7. Kemudian ini 20 ini berasal dari rumus sigma Fi ini dari sini. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian dikali 100%. Lalu kita hitung hasilnya adalah 35%. Nah, cara yang di bawahnya sama. Misalkan ini kita copy aja untuk memudahkan. Maka ini kita ganti menjadi 4 gitu ya. Nah, 4 dibagi 20, nah itu kan 2, berarti di sini 20%. Lalu bawahnya itu 3 dibagi 2 itu 15 ya, jadi sudah 15%. Lalu kemudian bawahnya lagi sama ya, ini karena 3 sama berarti ini tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy. Nah, yang perlu dipahami bahwa jumlah ini, jumlah dari prosentase ini harus sama dengan 100%. Kalau sudah sama dengan 100% berarti penghitungannya sudah benar. Tapi kalau kurang atau lebih berarti ada yang salah di sini. Nah, sehingga hasil dari tabel ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah hasil bersihnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan yang pertama ini tadi penghitungannya ya. Nah, itu adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, sekarang kita belajar tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, yang perlu kita pahami tadi ya, dari yang kumulatif itu adalah adanya nilai ya, adanya nilai tepi. Nah, nanti ada nilai tepi atas, ada nilai tepi bawah. Nah, sehingga kita kenal ada 2 jenis distribusi frekuensi kumulatif. Itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kalau dimulai dari nilai tepi atas, maka itu disebut dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini kalau dimulainya dari tepi atas. Tetapi kalau dimulainya dari tepi bawah, maka itu disebut tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Angka atau simbolnya adalah ini ya. Jadi simbolnya kalau kurang dari sama dengan yang ini, kalau lebih dari itu yang ini. Sehingga nah, kalau kita lihat, nah ini nilai tepi atas, kalau ini nanti tepi bawah. Nah, dari mana angka-angka ini muncul? Nah, itu sebenarnya adalah dari tadi yang kita belajar sebelumnya tadi, dari tabel distribusi frekuensi, tabel distribusi kelompok, frekuensi kelompok, yang kelompok tadi ya. Nah, yang ini saya ambil yang relatif, yang di atasnya aja yang lebih mudah. Nah, tadi kan disebut ada
nilai tepi atas, nilai tepi bawah. Nah, itu disinilah yang disebut dengan nilai tepi atas. Jadi ini namanya bawah, ya, tepi bawah. Nah, sedangkan ini itu adalah nilai tepi atas. Langsung saja kita masukkan ke tabel ini ya. Nah, sehingga tadi seperti yang atas, di sini angkanya adalah kita ambil yang tepi atas tadi 60. Ini tadi. Dan 67, 73, 79, 81 dan 91. Kita masukkan sini 67, 73, 79, 85, 91. Berapa jumlah angka yang di bawah atau sama dengan 67? Maka bisa dihitung. Kita hitung 67 tadi ya, berarti 62 masuk 1, 65 masuk 2, kemudian ini masuk 3, 4, 62 masuk 5, masuk 6, kemudian 7. Nah, lainnya di atas 67. Maka ini kita tulis jumlahnya adalah 7 ya. Lalu kalau di bawah sama dengan 73, maka ini juga ikut 7 ditambah berapa yang di bawah 73. Tadi ada angka 72, ini ada 1. Untuk memudahkan kita bedakan. Ada angka 70 ya. Ada angka 70 juga. Nah, ini ya, di bawah 73 ada angka 70 tadi. Terus mana lagi? 70, 70, 72, tadi ada 2 ini. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 7 ditambah 4 ada 11. Yang di bawah 79 ada berapa? Mungkin tadi angka 75 berarti ya. Angka 75 ini 1. Mana lagi 2. Lagi 3. Oh, tambah 3 berarti ada tambah 3 ya. 11 tambah 3 14. Nah, ini sudah saya hitung, ini juga ada 3, 17, ini juga ada 3, ini 20. Jadi paling terakhir itu harus sejumlah dari data. Nilai yang paling akhir ini, yang ini harus sejumlah data 20. Nah, itu yang frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau yang lebih dari itu tadi sudah sampaikan, maka dimulai dari nilai tepi bawah. Nah, kalau dalam contoh sebelumnya, maka dimulai dari angka 62, 68, 74, 80, 86. Maka kita masukkan ke dalam tabel ini 62, 68, 74, 80, 86. Bacanya adalah nilai yang lebih dari sama dengan 62 itu ada berapa? Tentu saja karena 62 itu batas bawah. Karena 62 itu adalah batas bawah, tentu jumlahnya pasti 20 masuk semua. Jadi di situ sudah pasti harus jumlahnya 20 karena di atas 62. Semua angka ini di atas 62. Termasuk nilai 62 masuk. Nah, kalau yang di atas sama dengan 68, nah itu berarti
kita mencari yang nilainya itu di bawah 68. Nah, kita cari yang nilainya di bawah 68. Apakah 62 masuk di bawah 68? Ya, 1, 2, kemudian 65 tadi masuk ya, 65 masuk di bawah 68. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62, 7. Jadi ada 7. Sehingga 20 ini kita kurangi 7. Menjadi jumlahnya adalah berapa? Kurangi 7. Jadi sama dengan 13 ya. Jadi anggap saja ini 13. Tulisannya saya perbaiki dulu. Jadi ini 13. Begitupun yang ini. Kita cari yang tidak sudah kita pilih ini biarkan. Kemudian kita cari yang di bawah 74 dari yang tidak kita pilih ini. Misalnya tadi yang di bawah 74 itu ada 72 ya. 1. Ini 1, 2. Ada 70 tadi ya. 3, 4. Maka 13 dikurangi 4 adalah 9. Lalu ini yang di bawahnya 80. Ada 75. 75 ada berapa? 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Nah, maka 9 dikurangi 3 berarti 6. Nah, sisanya masih ada 1, 2, sisanya hanya yang di bawahnya 86. Maka ada 3 juga. Nah, ini ingat. Karena tadi kelasnya hanya 5 ya, sampai 5 sampai terakhir 3 ini ya. Mari kita hitung. Yang lebih dari 86 ada berapa? Kalau kita tidak percaya. Nah, di sini ada saya kasih highlighter aja. 90. Ada kemudian ada 87, 2 kan, 3. Nah, jumlahnya kan pasti sama 3. Nah, itu adalah cara menghitung tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk yang ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti bisa diulang sambil belajar ya. Ini hanya bisa kalau kita praktek, jadi nanti bisa dipraktekkan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Nah, kalau ada kata relatif, ini berarti relatif, ini berarti prosentase ya. Sama, nanti ada dua jenis. Ada kumulatif relatif kurang dari dan ada kumulatif relatif lebih dari. Kalau kurang dari itu berarti dimulai dari data batas atas ya. Kalau lebih dari
batas bawah seperti tadi ya. Jadi kalau kurang dari dimulai dari batas atas, kan tadi angkanya kan yang kelas 1 kan tadi kelas yang pertama ini 62 sama 67. Maka kita ambil yang batas atasnya ini. Kemudian kalau lebih dari, maka kita ambil yang batas bawah, berarti yang ini. Sama yang membedakan ini isinya sama juga, sama yang atas tadi ini. Sama ya, tinggal pindah. Kalau yang relatif ini yang berbeda adalah ini. Jadi kita mencari nilai frekuensi relatif, baik kurang dari maupun lebih dari sama dengan. Nah, kita praktek saja. Nah, dari mana asal dari ini? Seperti yang tadi, frekuensi relatif yang kita pelajari tadi. Jadi caranya adalah dengan memasukkan nilai dari frekuensi kumulatif ini, yang ke I, berarti yang ini, dibagi dengan total dari jumlah data 20 kan, nah dikali 100%, ketemunya 35%. Oke, lalu yang kedua ini bisa kita copy saja. Misalnya ini saya coba copy. Nanti kita ganti angkanya. Nah, ini kita ganti 11. Ini kalau kita hitung jumlahnya adalah 55%. Nanti bisa kalian hitung sendiri ya. Terus kemudian yang bawahnya adalah 14. Kalau kita hitung itu 70%. Bawahnya lagi 17. $85. Yang terakhir adalah 20. Nah, ini sudah pasti yang terakhir harus 100%. Nih ya. Nah, kemudian yang bawah tinggal kita masukkan juga dalam rumusnya. Berarti ini. Nah, ini adalah 13. Maka ini totalnya adalah 65. Kemudian ini 9. Totalnya adalah 45. Ini adalah 6. Totalnya adalah 30. Dan ini adalah